لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل. Tanamkan pada setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Ila akhiril ayat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menanamkan pada hati-hati manusia kecintaan kepada wanita, kecintaan kepada kebun-kebun, kepada hewan tunggangan, kepada emas dan perak dan selanjutnya. Ya, sehingga ketika hati ini memiliki kecondongan kepada hal-hal yang disebutkan tadi, akan menjadi kebahagiaan bagi seseorang dan akan bisa menjadi malapetaka bagi seseorang, tergantung bagaimana dia menjaga nafsu dia dari hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau memberikan sebuah nasihat yang sangat berharga. Ya, setelah beliau menerangkan dan menjelaskan bahwa setiap manusia akan condong kepada perkara-perkara tersebut, yajib 'alal mu'min ayyahuta hadhil gharizah bima ja'a bi syara'. Maka hendaknya seseorang dia menjaga dan membentengi dirinya akan kecintaan kepada hal-hal tersebut diikat dengan syariat. Sehingga jangan sampai dia terjatuh kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia tidak peduli akan halal dan haram. Dia tidak peduli apakah ini hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Karena manusia ketika dia selalu mengikuti hawa nafsunya, terkadang yang menggodanya itu bisa kalah dari manusia itu sendiri. Jadi bisa-bisa syaitan itu dia menepok jidatnya. Kok bisa ente lebih sesat daripada apa yang saya ajak? Lebih sesat dari apa yang saya goda. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syahwat, ya, dan bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an dan menurunkan kepada kita sunnah supaya syahwat kita, ya, ini bisa terarah dengan baik. Karena manusia tanpa syahwat juga akan bermasalah. Ya, syahwat itu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, kalau manusia tidak diberikan oleh Allah syahwat, kita nggak lahir di muka bumi ini. Ibu kita nggak punya syahwat kepada bapak kita nggak punya syahwat kepada ibu kita. Begitu juga kita nggak bisa makan sate kambing, karena kambing nggak punya syahwat sama lawan jenisnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syahwat kepada manusia, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan syahwat kepada hewan, dan juga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan syahwat juga kepada syaitan. Ya, dan Allah tidak memberikan syahwat kepada malaikat. Maka ketika manusia diberikan syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tanpa dia memperhatikan halal dan haram, ya, dia menabrak apa saja yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mohon maaf, dia itu lebih jelek dari binatang yang berkaki empat.
Kenapa saya katakan demikian? Binatang berkaki empat, mereka diberikan syahwat. Sebagaimana manusia diberikan syahwat. Cuman masalahnya, binatang yang berkaki empat, mereka tidak diberikan akal oleh Allah, sementara manusia diberikan akal. Nah, ketika si hewan tadi, dia melakukan apapun untuk memenuhi syahwatnya, wajar karena dia nggak punya akal. Tapi manusia ketika diberikan syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah barengi mereka dengan akal dan diturunkan kepadanya Al-Qur'an dan diturunkan kepadanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar syahwat manusia itu bisa menjadi kebahagiaan untuk dirinya, jangan sampai syahwat itu justru menjadi malapetaka untuk dirinya. Ya, dan terkhusus dalam permasalahan harta ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, "Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang namanya jual beli. Kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah, pasti kita meyakini segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang baik untuk dunia dan akhirat kita. Dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang akan memberikan kejelekan untuk dunia dan akhirat kita. Secara fitrah manusia menerima apa yang saya sebutkan ini. Tetapi terkadang syubhat dan syahwat yang mendorong dia meninggalkan perkara yang halal dan mengambil dari perkara yang haram tadi. Baik. Walaupun dia sadar yang haram itu tidak akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Tapi karena syahwat yang menyelimutinya, karena syubhat ya, yang lengket di hatinya, sehingga dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan terkadang yang namanya syubhat itu jauh lebih berbahaya. Ya, karena orang yang biasa terkena syubhat, dia meyakini apa yang dia buat itu dia tidak meyakini apa yang dibuat salah. Sehingga sulit tuh dia bertobat. Tetapi ketika seseorang dalam bab ini, dia termakan dengan syahwatnya, ada kemungkinan insya Allah untuk dia bertaubat. Saya sebutkan contoh. Di zaman sekarang, kita satu negeri ke negeri yang lainnya, satu perdagangan dengan perdagangan negeri dengan negeri yang lainnya, tentunya kita membutuhkan modal, kita membutuhkan uang, kita membutuhkan transportasi demi maslahat kehidupan manusia. Nah, sementara Islam adalah agama yang mentahqiq daripada maslahat. Nah, sementara kita tidak punya jalan untuk menunaikan atau menjalankan maslahat tersebut kecuali dengan cara apa? Dengan cara pinjam meminjam uang yang tentunya sistem dunia semuanya dengan sistem riba. Maka kita menjawab, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pertama, ya kita jawab, perdagangan dari satu negara ke negara yang lain bukan hanya terjadi di zaman kita sekarang ini. Bahkan itu sudah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul, beliau telah keluar dari Mekah melakukan perdagangan ke negeri Syam. Mereka butuh modal, mereka butuh uang, ya, untuk membeli barang, mengirim barang dan lain sebagainya. Tetapi bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW dalam keadaan beliau butuh untuk meminjam uang, tidak melegalkan yang namanya riba, bahkan justru Rasulullah SAW dengan perintah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya riba. Bahkan Rasulullah SAW memerangi riba itu sendiri. Ya, jadi kalau kita membaca sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita tidak hanya memerangi patung-patung saja, bukan hanya memerangi kesyirikan saja, tetapi Rasulullah juga memerangi kezaliman. Ya, di antara bentuk kezaliman adalah penindasan dari sisi harta, dari sisi uang. Yang mana orang yang kuat, orang yang banyak uang, dia memberikan pinjaman uang kepada orang yang membutuhkan uang. Yang kemudian dia bungakan uang yang dia pinjamkan, yang kalau seandainya dia tidak mampu membayar, maka didendalah setiap pinjaman yang terlambat dibayar tadi. Dan ini persis seperti apa yang dipraktekkan oleh sebagian bank ataukah badan-badan dalam memberikan pinjaman. Nah, sementara ini merupakan prakteknya Abu Lahab. Ini prakteknya Abu Jahal. Ya, dan inilah kezaliman. Orang yang lemah seharusnya dibantu oleh orang yang kuat. Itu sistem Islam. Sistem Islam, orang yang kuat, ya, yang dia punya uang dan kemudian uangnya itu sampai kepada zakat, dia memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan. Itu sistem dalam Islam.
Islam tidak mengenal sistem orang yang kuat, yang kemudian dia memberikan pinjaman kepada orang yang lemah, kepada orang yang membutuhkan. Kemudian orang yang membutuhkan itu semakin ditekan dalam Islam, itu nggak dikenal dalam Islam. Ya, dalam Islam itu adalah pandangan kezaliman. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afa mudha'afa. Hai orang-orang beriman, jangan kalian makan harta riba yang berlipat-lipat. Ya, dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau seandainya ada saudaramu yang engkau berikan pinjaman uang kepadanya dan dia tidak mampu untuk membayar hutang, maka berikanlah kepadanya keringanan sampai kapan dia mampu untuk membayar hutangnya. Namun kalau seandainya engkau melunasi hutangnya, engkau hapus hutangnya, maka itu dianggap sedekah untuk dirimu. Ini konsep dalam Islam. Ya, jadi ketika kita meminjamkan uang, kita menunggu sampai kapan dia punya kemampuan untuk membayar. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu membayar dan kita memaafkan dia, itu dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya, nah, inilah perjuangan yang telah diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghapuskan kezaliman di muka bumi ini dengan cara penindasan yang dilegalkan oleh manusia-manusia seperti hari ini. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat, kita benci dengan Abu Lahab, kita benci dengan Abu Jahal. Kita benci dengan musyrikin, tapi jangan sampai kebencian kita itu hanya di lisan kita, sementara kita mempraktekkan pekerjaan dan muamalah yang telah dihapus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kita berniaga, silahkan kita berdagang. Hal yang halal itu jauh lebih banyak sebenarnya, jauh akan lebih baik, tetapi manusia sudah terkukung dengan yang namanya riba. Seakan-akan saya tidak akan bisa berbisnis, saya tidak akan bisa punya ini, saya tidak akan bisa punya itu, kecuali dengan cara sistem riba. Ini sebenarnya ya bukan kondisi dan keadaannya demikian, tapi mindset kita yang diperangi. Ya, pikiran kita yang diperangi. Yang mana ya sistem riba itu dimudahkan jalannya, adapun sistem yang sifatnya halal itu dipersulit. Maka inilah yang harus menjadi acuan bagi seorang muslim, karena dia menyadari kehidupan dia bukan hanya di dunia ini, kehidupan dia akan kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berbicara kepada orang yang dia tidak mengetahui tentang hukum riba, maka kita ingatkan. Ya, kita ingatkan dan tentu dia bertobat kepada Allah. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan keadaan yang kedua. Ada orang-orang yang dia mengetahui tentang haramnya riba, ya, akan tetapi dia masih ya berkutat dengan riba tersebut karena saking cintanya dengan dunia. Karena saking cintanya dengan uang. Ya, suka untuk mengumpulkan harta. Wasyaja' hatta fa'ala riba ba'dal ilmi. Kemudian terus dia bersemangat untuk melakukan riba tersebut setelah datangnya kepadanya ilmu, maka kata Syekh bin Baz, fa mutawa'idun bin nari wa bi khulud fiya aidan. Maka orang tersebut diancam dengan neraka dan dia akan kekal dalam neraka. Dan kekal dalam neraka di sini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz, lakinnahu khuludun ghairu khuludil kuffar. Akan tetapi kekekalannya itu bukanlah kekekalan seperti kekekalannya orang-orang kafir. Namun kekekalan orang yang mereka makan riba adalah kekekalan dalam waktu yang sangat panjang. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Bisa difahami ya? Jadi orang yang dia tidak tahu, dia belajar supaya dia tahu tentang hukum itu riba. Kalau orang yang sudah mengetahui, maka para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, dia seharusnya meninggalkan riba. Karena hidup kita bukanlah di dunia ini saja. Ya, di dunia dibandingkan dengan kehidupan kita di akhirat, itu tidak ada sebanding lama dari sisi waktu dan juga kualitas dari sisi kehidupan itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu, ya mungkin pernah datang ke kuburan, yang kemudian kita melihat jenazah yang sudah dikubur 300 tahun yang lalu atau 400 tahun yang lalu. Ya, berarti dia sudah dalam kubur 400 tahun yang lalu. Apalagi kita pergi ke Baqi, kita melihat kuburan sahabat yang sudah dikubur ribuan tahun yang lalu. Ya, nah sementara kita di dunia pada umur 20 tahun sudah lewat,
umur 40 tahun sudah lewat, umur 50 tahun sudah lewat, umur 60 tahun sudah lewat. Ya, kalaupun dia umurnya 60 tahun belum lewat, tetapi dia sudah tidak lagi bisa menikmati dunia ini dengan makanannya dan lain sebagainya. Berarti hidup kita di dunia ini sangat sempit. Ya, jangankan kita bandingkan dengan akhirat, dibandingkan dengan alam kubur saja, hidup kita itu sangat sempit. Maka orang yang cerdas, dia tidak akan mungkin untuk mendapatkan kenikmatan sesaat. Ya, di dunia ini kemudian yang mengorbankan alam kuburnya, dan kemudian dia juga mengorbankan apa? Kehidupan dia selama-lamanya di akhirat kelak. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mereka telah menukilkan ijma akan haramnya riba. Dan mereka menjadikan riba itu sebagai dosa dari dosa besar. Ya, dan telah datang ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara riba itu sendiri. Nah, diantaranya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengumumkan perang kepada Allah. Ya, sebagaimana ayat akan saya baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggalkanlah apa yang tersisa daripada riba. Kalau seandainya kalian orang yang beriman, subhanallah. Ini tantangan Allah. Kalau kamu benar-benar beriman, kalau kamu cinta kepada Allah, kalau kamu cinta kepada Rasul, buktikan. Buktinya itu bukan di KTP saja. Buktinya bukan hanya berhari raya di Lebaran. Buktinya bukan melanat orang Yahudi saja. Tapi buktikan kalau seandainya kita adalah orang-orang yang beriman, siap tidak kita meninggalkan riba. Walaupun keuntungannya besar. Walaupun membuat hidup kita bahagia. Walaupun bahagianya semu. Maka orang yang beriman pasti dia akan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Karena dia sadar apa yang diharamkan oleh Allah tidak akan bisa memberikan kebahagiaan kepadanya. Makanya Allah tutup, in kuntum mu'minin. Kalau seandainya kalian orang yang beriman. Kemudian setelahnya Allah katakan, fa illam taf'alu. Nah, kalau seandainya engkau tidak meninggalkan riba setelah engkau mengetahui riba, maka silakan Anda mengumumkan perang bersama Allah dan Rasulnya. Berperang dengan Allah. Para hadirin dan hadirat, disebutkan dalam sebuah hadis kekuatan makhluknya Allah malaikat. Kekuatan makhluknya Allah malaikat. Satu malaikat itu dengan satu dorongan dia bisa menyeret 70.000 orang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan besarnya penghuni neraka, giginya itu sebesar gunung Uhud. Satu pundak ke pundak yang lain itu sejauh sebulan perjalanan. Itu besarnya penghuni neraka. Itu bisa dengan sekali sapu 70.000 orang bisa diseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bagaimana lagi dengan Allah? Ya, jadi ini bukan dosa kecil. Ini bukan dosa main-main. Ini dosa besar. Maka kata Syekh rahimahullah, walam ya'ti fi ma'siyatin minal ma'asi, tidak pernah datang dalam ayat Al-Qur'an sebuah dosa dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman sekeras ini. Ya, yaitu di mana diminta untuk mengumumkan perang. Ya, sampai-sampai disebutkan dalam sebagian riwayat, annahu yuqal yaumal qiyamah lil murabi. Akan didatangkan nanti kelak di yaumul qiyamah orang-orang yang makan riba. Khudz silahak. Ambillah pedangmu. Ambillah senjatamu. Untuk apa? Perangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perintah Allah kepada orang yang makan riba hari ini di dunia. Apa yang dia nikmati dari riba itu sudah lupa. Ya, dia punya rumah mewah, punya mobil yang bagus, punya tabungan yang banyak, punya baju yang indah. Itu sudah lupa semuanya. Ya,
tetapi akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib, nas'alullah salamata wal afiyah. Dan juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya baca dulu ya hal-hal yang sifatnya ancaman. Ya mudah-mudahan itu bisa memberikan kekhawatiran pada kita. Ya, dan saya di sini berbicara para hadirin dan hadirat, konteksnya adalah untuk kita sendiri dulu. Itu saya sendiri sebagai pembicara. Dan kalau seandainya teman-teman yang mendengar bisa mengambil manfaat, walhamdulillah. Kenapa saya katakan demikian? Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam Kitabus Sahih, ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kuluna fir riba. Akan datang nanti kepada manusia sebuah zaman di mana mereka makan riba. Qila ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, an-nasu kulluhum? Apakah manusia semuanya mereka makan riba? Kata Rasulullah SAW, man lam ya'kulhu nalu min ghubarihi. Siapa yang mereka tidak makan riba, tapi dia kena dari debu-debu riba itu. Dia nggak makan riba. Dia tidak berkutat dengan riba. Dia nggak ada dalam riba tadi. Tapi saking banyaknya riba dan tersebarnya riba tersebut, orang yang tidak makan riba itu pun kena debu-debu daripada riba itu sendiri. Ya, nah apalagi para hadirin dan hadirat, masalah riba adalah masalah yang pelik, masalah yang sulit, ya, yang tentunya sadar atau tidak sadar terkadang kita jatuh kepada riba itu sendiri. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya, namun saya isyaratkan saja, ya, Lebaran, kita sudah melewati Lebaran. Saya nggak tahu ya kalau di Australia, di Indonesia, nanti sebentar lagi kita akan Lebaran Idul Adha, yang dimana di pinggir-pinggir jalan ada orang menukar uang. Ya, pecahan 5.000, 10.000, 10.000 dibagi-bagi di hari raya. Iya, nah terkadang uang 1 juta rupiah ditukar dengan uang yang baru hanya dikasih mungkin 950.000. 50.000-nya itu sebagai biaya. Ya, ini sudah riba. Nah, orang tidak menganggap ini riba. Dalam syariat itu sudah dikatakan riba. Karena apa? Karena yang namanya mata uang, dia salah satu jenis asnaf riba, di mana ketika terjadi pernukaran itu harus sama. Ketika mata uang yang sama, rupiah dengan rupiah, itu harus sama jumlahnya. 1 juta, 1 juta. Tidak boleh kurang. Ya, tidak boleh lebih. Ketika dia lebih, dia sudah jatuh dengan riba. Ya, atau sebaliknya ada orang yang dia ingin menukar uang, ya, uangnya pecahan 100.000 ditukar 10.000, 10.000. Nah, kebetulan yang ditukar uangnya tadi dia cuma ada 90.000. Ya, sisa 10.000. Diambil 90.000, dia pergi, ya, nah 10.000-nya nanti diberikan nanti sore. Dia sudah pisah badan. Ini juga riba. Ya, ini juga hal yang diharamkan dalam syariat. Karena yang namanya barang ribawi seperti uang, ketika ditukar itu harus selesai dalam satu majelis. Tapi kalau seandainya dia mengakhirkan dalam satu majelis, maka dia terkena dengan riba unasi'ah. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan contohnya. Jadi, di hadapan kita sekarang ini, ada riba yang kita tidak mau makan riba, tapi debunya kita kena. Ya, atau ketika kita jahil, atau kita tidak mau belajar, sehingga tanpa kita sadari kita terjatuh kepada riba yang diharamkan oleh Allah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ada hal-hal yang aku meminta kepada Rasulullah SAW untuk sering-sering mengulanginya. Ya, di antara hal yang Umar bin Khattab meminta kepada Nabi untuk sering-sering diulangi adalah masalah riba. Nah, kalau seandainya seorang sekaliber Umar bin Khattab meminta kepada Rasulullah agar sering-sering mengulang masalah riba, apalagi kondisi kita. Jadi, udah saya nggak usah belajar aja. Nanti kalau saya belajar malah saya tahu. Kemudian saya tahu, saya nggak meninggalkannya. Mendingan saya nggak tahu. Oh, ini nggak bisa dijadikan alasan. Ketidaktahuan seseorang melakukan perkara yang haram dalam keadaan di sana ada jalan untuk dia mempelajarinya, maka dia juga menjadi dosa. Ya, dia juga berdosa. Sebagaimana keadaan orang-orang Nasrani. Nasrani kenapa dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tidak mau belajar. Nah, Yahudi kenapa dilaknat oleh Allah? Karena mereka sudah belajar
Dan mereka tidak mau mempraktekkan ilmunya. Jadi alasan kita, saya nggak mau tahu masalah riba lah, nanti takut saya tahu masalah riba, saya nggak meninggalkan. Anda terkena kutukan seperti kutukannya orang Nasrani yang mereka tidak mau belajar. Jadi kita sebagai seorang muslim, mau tidak mau kita harus belajar, kita harus tahu, dan kita berdoa kepada Allah agar bisa meninggalkan riba itu sendiri. Jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama mengatakan, aklur riba yub'atsu yaumal qiyamah min qubri kal majnun. Orang yang makan riba di dunia ini, nanti dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah seperti orang gila yang kerasukan syaitan. Jadi pernah lihat orang kerasukan syaitan ya? Seperti itulah orang yang makan riba nanti dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dalam surah Al-Baqarah ayat ke-275, Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Ya, alladzina yakuluna riba, orang-orang yang mereka makan riba, tidaklah mereka nanti dibangkitkan dari kubur mereka kecuali seperti orang-orang yang kerasukan jin. Ya, seperti orang gila. Dan itu dikarenakan mereka mengatakan bahwasannya yang namanya riba itu sama seperti jual beli. Ya, saya punya barang. Saya punya barang. Barang saya harganya saya beli 1 juta. Kemudian saya jual 1.300.000. Halal atau tidak halal? Halal. Lah begitu juga sekarang saya sekarang bentuk barangnya bukan bentuk barang, bentuk uang. Saya punya uang 1 juta, saya pinjamkan ke dia, saya ambil 1.300.000. Yang ini saya jual barang halal, lah apa yang membuat ini haram? Ya, kan sama-sama uang yang saya keluarkan. Saya keluarkan 1 juta jadi barang, saya beli, saya jual. Begitu juga saya kasih uang dia 1 juta, otomatis uang saya kan bertahan sama dia sekian sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Wajar dong saya mengambil keuntungan seperti saya jual barang. Ya, maka orang-orang yang seperti ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, beginilah kondisi mereka kelak di yaumul qiyamah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang mereka bermuamalah dengan riba, ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberkahan pada hartanya, bahkan merugikan dia. Teman-teman semuanya, pasti kita punya teman atau mungkin pengalaman pribadi masing-masing, atau setidaknya kita pernah mendengar cerita. Ada orang yang tadinya dia sudah punya bisnis, ya, dia sudah punya properti, rumah atau lain sebagainya. Tapi ketika dia tamak, tidak bisa menahan nafsunya, ya, akhirnya supaya bisnisnya lebih besar, dia pinjam uang di bank. Ya, dia pinjam uang dengan sistem riba. Tidak sedikit orang-orang yang seperti ini gak pernah tenang hidupnya. Bahkan apa yang dia punya itu hilang. Apa yang telah dia miliki hilang semuanya. Ini bukan satu kasus, banyak kasus yang terjadi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, itu kan ketika kita pergi ke bank pinjam uang. Ya, terkadang seseorang itu diiming-iming dengan bunga yang kecil. Ya, padahal kalau dirinci, ada A, ada B, ada C, ada D, banyak ya hal-hal di dalamnya. Kita mau bayar uang lunas, kita punya uang nih, mau bayar uang lunas kembali, uang kita pinjam, tetap ada penaltinya. Mau kita lunasin, kena penalti. Kita terlambat bayar, didenda. Jadi dari segala sisi kita apa? Kita ditekan. Ya, nah ketika kita datang pertama kali ke bank, mungkin disambut oleh wanita yang paling cantik di bank tersebut, tellernya yang paling cantik. Kan begitu? Tapi kalau kita sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tidak menutup ya cicilan kita, siapa yang datang? Perempuan cantik itu yang datang atau laki-laki berbadan tegap yang datang kepada kita? Ya, jadi setiap hari kita mengumpulkan uang, yang uang kita itu hanya sekedar menutup bunganya saja. Orang bank itu pintar.
Jadi ketika kita pinjam uang sama dia, atau saya nggak mesti bank ya, siapa saja yang model sistem rentenir seperti ini, ya yang dihitung dulu bunganya dulu. Berapa bunganya misalnya, oh bunganya 100 juta. Jadi setiap hari kita bekerja hanya untuk menutupi bunga itu. Ya, nah kita berpikir saya sudah setoran setiap bulan, sudah selesai hutangnya saya. Ternyata ketika kita datang, kamu baru selesaikan bunga kamu. Adapun pokoknya belum berkurang sedikit pun. Ya, dan ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita salehah di zaman salaf terdahulu. Dia berkata kepada suaminya ketika suaminya keluar dari rumahnya. Dia berkata, "Wahai suamiku, aku siap sabar. Dalam keadaan lapar, aku siap sabar. Engkau tidak membawa aku makanan, tidak membawa aku uang. Aku siap bersabar untuk lapar. Tapi aku tidak siap bersabar ketika aku dibakar dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau mendatangkan kepadaku dari uang-uang yang tidak halal untuk kita makan." Subhanallah. Begitu khawatirnya mereka dengan hal yang haram masuk perutnya mereka, dan mereka tidak khawatir. Ya, walaupun mati dalam keadaan kelaparan. Nggak khawatir mereka. Nah sekarang kita hari ini teman-teman semuanya, bukan masalah urusannya makan. Bukan urusannya adalah hal-hal yang sifatnya primer. Bukan. Hanya sekedar lifestyle. Ya, kita ingin sekedar untuk menampakkan saya ini punya. Ya, pengen punya rumah bagus. Ini kan tujuannya. Ingin punya mobil yang bagus, ingin punya HP yang bagus. Jadi uang yang dipinjam itu bukan sesuatu yang sifatnya penting. Yang penting pun saja kita kembalinya kepada masalah tadi. Apalagi cuma sekedar lifestyle dalam hidupnya. Na'udzubillah. Ya, dan ini tidak lain dikarenakan apa? Manusia itu tertipu dengan syaitan itu sendiri. Tapi kalau seandainya dia mendengar hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, lihatlah kepada orang yang di bawahmu dalam urusan dunia. Dan lihatlah dalam urusan agama ke atas. Ya, jangan dibalik. Kalau seandainya dibalik, hancur hidup kita. Dalam dunia kita sering lihat ke atas, tetangga kita rumahnya udah bagus, mobilnya udah bagus, semuanya sudah begini dan begini, kita juga ingin. Akhirnya kita tidak bersyukur kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Mau nggak tidak mau, pakai riba supaya bisa bersaing dengan tetangga. Iya, begitu juga ketika dalam urusan akhirat, lihat ke bawah, akan jadi pemalas. Ya, saya ya mendingan lah cuman sholat. Walaupun sholat Jumat seminggu, sejumat sekali, itu tetangga saya sholat Id pun enggak dia. Setahun sekali pun enggak sholat. Alhamdulillah saya sholat sejumat sekali. Jadi ketika dalam urusan akhirat kita lihat ke bawah, membuat kita malas. Dalam urusan dunia kita lihat ke atas, membuat kita tidak bersyukur. Tapi kalau kita praktek hadis Nabi SAW dalam urusan akhirat kita, dalam urusan dunia kita lihat ke bawah, itu akan membuat kita qanaah dan membuat kita menjadi orang yang kaya. Kaya hati. Ya, dan dalam urusan akhirat kita lihat ke atas, akan mendorong kita untuk selalu berlomba-lomba dalam kebajikan. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana orang yang makan riba tidak pernah diberkahi hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, memusnahkan yang namanya riba dan memberikan keuntungan pada yang namanya sedekah. Dalam hidup kita sehari-hari para hadirin dan hadirat. Ya, kita tidak jarang mendengar ada orang yang bangkrut, yang hidupnya susah, yang hidupnya sulit, ketika dia banyak bersedekah. Ya, tetapi justru kita sering mendengar orang yang makan riba sering bangkrut, sering hancur bisnisnya, hancur usahanya. Padahal secara logika, orang yang mengeluarkan sedekah, dia mengeluarkan uang. Kan begitu? Orang yang makan riba, dia terima uang. Nah secara akal, orang yang terima uang justru akan lebih maju daripada orang yang mengeluarkan uang. Tapi subhanallah, itulah janjinya Allah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat.
Ya, Allah menghancurkan, merugikan yang namanya riba. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keuntungan kepada orang yang bersedekah. Subhanallah. Ini bukti menunjukkan keagungan dan kebenaran apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan. Justru kita mendapatkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin gemar bersedekah, harta mereka tidak pernah habis. Sampai-sampai pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu protes kepada Rasulullah, protes dalam tanda petik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan banyaknya harta yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf dalam sebuah peperangan pada waktu itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman bin Auf, apa yang kau tinggalkan kepada istri dan anak-anakmu? Apa yang kau tinggalkan untuk mereka?" Kata Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasulullah, aku telah meninggalkan kepada mereka yang lebih banyak, yang lebih bagus dari apa yang aku telah keluarkan, apa yang sudah aku sedekahkan." Jadi prediksinya Umar bin Khattab, semua harta yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf sudah habis semuanya. Sehingga dia udah nol udah. Kan tidak boleh seseorang memberikan harta, ya semuanya, bersedekah semuanya, kemudian dia menyanyiakan keluarganya. Tidak dibenarkan dalam Islam. Dibolehkan dalam Islam. Makanya kata Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasulullah, saya meninggalkan untuk anak dan istri saya lebih banyak dari apa yang telah saya keluarkan." Subhanallah. Ya, begitu juga Utsman bin Affan. Bahkan teman-teman di Madinah, ya itu ada satu hotel di kota Madinah. Itu hotelnya itu dibangun dari wakafnya Utsman bin Affan. Wakaf dari siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Tapi hartanya itu masih berbekas di muka bumi ini. Masih ada hotelnya dia. Hotelnya beliau. Rahimahullah. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sebagai seorang muslim harus benar-benar tertanam ini dalam hati kita. Ya, yang namanya sedekah itu akan melahirkan keuntungan, yang namanya riba itu akan melahirkan kerugian dan kehancuran. Kalaupun seandainya tidak rugi di dunia, dia akan rugi di akhirat. Ya, bukan berarti ketika dia mendapatkan keuntungan terus-menerus, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu bisa jadi istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka cukup bahagia orang-orang yang dia hidup tanpa hutang. Saya pernah mendengar ada orang ketika dia meninggal, itu saking kayanya dia, itu dibawa pakai jet pribadi jenazahnya di musim-musim Covid. Di suatu daerah, saya nggak perlu sebutkan namanya. Itu kekayaannya ratusan miliar rupiah. Dan ternyata hutangnya juga sama sebesar itu juga. Ternyata kere juga akhirnya. Ya, itulah kehidupan orang-orang. Para hadirin dan hadirat yang tidak merasa cukup dari apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka lebih memilih hal yang bisa merugi, yang bisa membuat ketidaktenangan dalam hidupnya. Dan kemudian yang ketiga, ya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang makan riba itu terlaknat. Orang yang terlaknat itu artinya adalah orang-orang yang mereka dijauhi dari rahmatnya Allah. Itu namanya terlaknat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang disahihkan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la'ana akala riba wa maukilahu wa syahideh wa katibahu. Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang mewakilkan riba, orang yang menyaksikan riba, dan orang yang mencatat riba. Jadi tidak ada dosa yang mana pelakunya yang bukan pelakunya itu sama dosanya. Ada orang yang membunuh. Baik. Ada orang, misalnya ada 3 orang, ya, yang satu menusuk ya di jantung si korban, yang satu pegang tangan, yang satu pegang kaki, ya, yang satu cuma lihat kiri dan kanan. Ada orang enggak? Maka dosanya enggak sama. Alal qaul sebagian para ulama, yang dianggap pembunuh, yang menusuk, yang membuat dia mati. Baik. Tetapi dalam urusan riba, kita tidak menikmati riba, kita tidak makan 1% pun dari transaksinya, kita cuman sekedar saksi saja. Disuruh lihat, kami sedang melakukan transaksi, kamu jadi saksi ya. Kita dapat dosanya seperti orang yang makan riba tadi. Begitulah ancaman dan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hadirin
dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bermuamalah dengan riba, dia akan selalu makan makanan yang haram. Ya, nasi yang dia makan haram, minuman yang dia minum adalah haram. Harta yang diberikan kepada anaknya, harta yang diberikan kepada istrinya adalah hal yang haram. Sementara harta yang haram ini akan menghalangi seseorang dari diijabahi doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, Ash'ata akbar yamudu yadai ila sama. Ada orang yang dia berada di tengah padang pasir, dalam keadaan dia sangat butuh kepada Allah. Dia mengangkat kedua tangannya. Dia berkata, ya Rabbku, wahai Rabbku. Asbab dikabulkan doa ada pada dia semuanya. Tapi karena dia memakan harta yang haram, dia minum dari minum yang haram, berpakaian dengan pakaian yang haram, maka Allah tidak mengijabahi doanya. Ya, begitu juga itu sangat berpengaruh kepada anak-anak kita. Ya, anak-anak menjadi anak-anak yang berandal. Anak-anak yang kerjanya narkoba. Ya, yang aktivitasnya pesta seks. Yang durhaka dengan orang tuanya, membentak ibu dan ayahnya. Terkadang itu bukan hanya anak kita yang salah. Tapi terkadang ada hal yang kita bawa pulang ke rumah, bukan harta yang halal untuk dia makan. Jadi efeknya itu bukan hanya kepada kita. Tapi efeknya itu ya kepada orang yang paling dekat dengan kita. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitab Ad-Da'wa Dawa, dosa yang dilakukan oleh seseorang terkadang berpengaruh dari hewan kendaraan yang dikendarai. Berpengaruh. Ya, saling mogok mungkin atau lain sebagainya. Begitu juga dengan anak dan istrinya. Hidupnya nggak pernah bahagia. Hidupnya nggak pernah tenang. Ya, karena apa? Karena dosa yang riba tadi. Begitu juga para hadirin dan hadirat, pernah sekali Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, bapak beliau, ketika beliau akan mau menikah, beliau berkata kepada ajudannya, ambilkan kepadaku harta yang paling halal, karena akan aku gunakan harta ini untuk menikah. Ya, dan subhanallah, dari pernikahan yang beliau sangat berhati-hati, ya, dari ya harta tadi, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah melahirkan keturunan beliau orang seperti Umar bin Abdul Aziz. Seorang ulama sekaligus seorang pemimpin. Dia umara dan ulama sekaligus. Ya, bahkan disebut sebagai khalifah. Ya, pengganti Khulafa ar-Rasyidin setelah Khulafa ar-Rasyidin. Karena keadilan, kemakmuran terjadi pada waktu itu. Apa di antara rahasianya? Di antara rahasianya orang tuanya ketika menikah dan tidak mendatangkan sesuatu yang haram ke rumahnya. Jadi ini hati-hati para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala, ancaman Allah jangan kita anggap sebagai ancaman yang sepele. Ya, ancaman Allah jangan kita jadikan sesuatu yang angin lalu. Ya, kita cukup khawatir ketika teman-teman bekerja dalam sebuah perusahaan. Kalau seandainya saya membuat pelanggaran, saya akan dideportasi. Kalau seandainya buat saya pelanggaran, saya akan dipecat. Kalau seandainya saya buat pelanggaran, saya akan dicabut kewarganegaraannya. Kita begitu khawatir, begitu menjaga supaya tidak melanggar. Tapi subhanallah, di mana keimanan kita ketika Allah tidak hanya mendatangkan satu ayat, Rasulullah tidak mendatangkan satu hadis, sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, ya, yang mengancam akan besarnya efek dari riba itu sendiri. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akalur riba minasabi'il mubiqat. Orang yang makan riba itu termasuk dari 70 hal yang menghancurkan. Sebagaimana kata Nabi SAW, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang menghancurkannya. Di antaranya kata Rasulullah SAW adalah makan riba. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kemudian pembahasan yang terakhir, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali kepada masalah yang telah saya singgung tadi. Para ulama secara garis besar mereka menyebutkan jenis riba. Ya, mereka menyebutkan apa? Jenis riba. Riba yang pertama, riba ul-fadl. Dan yang kedua, riba an-nasi'ah. Baik.
Wa ribaun nasi'ah huwa ribaul a'dham. Dan riba nasi'ah itu adalah riba yang lebih besar daripada ribaul fadl. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, innama riba fin nasi'ah. Hanya saja riba itu pada nasi'ah. Taib. Nah kita kembali dulu kepada ribaul fadl. Ya saya sebutkan saja secara garis umumnya. Rasulullah SAW, para hadirin, menyebutkan ada 7 asnaf riba. Taib, ada 7 asnaf riba. Sebagaimana hadis yang datang dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Rasulullah mengatakan, "Adz-dzahab bil-dzahab, wal fiddah bil-fiddah, wal bur bil-bur, wal syair bil-syair, wa tamar bil-tamar, wal milh bil-milh." Atau 6. Mathalan bimithlin, wa sawan bisawain, yadan biyadin, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fa bai'u kaifa syi'tum. Rasulullah mengatakan bahwasanya emas dengan emas, perak dengan perak, ya syair, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Taib, maka ketika seseorang membeli ya 6 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW, apabila dalam satu jenis, maka dia harus semisal dan dia harus selesai dalam satu majelis. Tapi kalau seandainya dia berbeda jenis, maka juallah sekehendak yang kalian lakukan, yang ingin kalian lakukan, kecuali harus yadun biyadin, harus selesai dalam satu majelis. Taib, saya jelaskan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, masuk juga dalam masalah ini adalah uang. Uang rupiah, uang dolar, uang real, dan seterusnya. Masuk ke dalam pembahasan emas. Cuman kita fokus dulu dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Apakah yang semisal dengan ini dikiaskan kepada bab ini ataukah tidak? Itu mungkin terlalu ribet pembahasannya. Cuman kita fokus dulu dengan apa yang sedang kita bahas. Taib, apa yang disebutkan dalam hadis. Emas, perak itu dikiaskan kepada uang. Taib. Misalnya, seseorang menukar emas dengan emas. Emas dengan emas. Rasulullah SAW mensyaratkan apa? Mithlun bimithlin yadun biyadin. Harus semisal dan harus selesai dalam satu majelis. Ketika seseorang punya emas 20 gram emas yang lama, kemudian dia datang ke toko emas. Ibu atau bapak, saya ingin menukar emas saya yang lama ini 20 gram dengan emas yang baru. Kemudian si pemilik toko mengatakan, karena emas bapak itu adalah emas yang sudah tua, dan bapak ingin menukar dengan emas yang baru, maka emas barunya bapak kami hanya bisa memberikan 19 gram saja. Taib, ya sudah, nggak apa-apa, saya tukar. Maka ini riba. Kenapa riba? Karena emas adalah daripada asnaf riba yang mana disyaratkan harus mithlun bimithlin. Harus selesai dalam satu majelis. Harus semisal. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Iya, tetapi kan dari sisi harga memang beda antara emas baru dengan emas yang lama. Maka Islam memberikan solusi. Apa solusinya? Kamu jual dulu emas kamu. Emas kamu berapa? Emas nih, emas saya 20 gram. Saya jual. Berapa harganya? Sekian puluh juta. Ya, kemudian kamu beli emas yang baru, memang dapatnya 19 gram. Ya sama aja. Kenapa nggak langsung aja tadi? Tapi itulah syariat. Ketika Anda menukar emas dengan emas, itu harus disyaratkan semisal. Tidak boleh ada yang kurang, tidak boleh ada yang lebih. Tetapi solusinya kamu jual dulu emas kamu, kemudian kamu mendapatkan uang. Nah, uang dengan emas ini adalah asnaf yang berbeda. Maka caranya silahkan kamu menjual, tapi harus selesai dalam satu majelis. Tapi kalau seandainya majelisnya itu berbeda, kena riba nasi'ah. Apa misalnya? Ini saya ingin tukar emas saya. Ini emas saya ya. Berapa? 20 gram. Ya sudah, saya tetap kasih 20 gram juga. Nggak saya kurangin. Tapi kebetulan ini emasnya belum siap. Besok kamu balik, saya kasih emas yang 20 gram tadi. Dia letakkan emas lama dia 20 gram. Dia pulang ke rumah. Besok dia datang ke tempat toko emas. Dia ambil emas yang baru 20 gram tidak dikurangi. Ini riba atau tidak? Ini riba. Namanya ribaun nasi'ah. Karena Rasulullah mengatakan apa tadi? Mithlun bimithlin yadun biyadin. Harus selesai dalam satu majelis. Nah sementara dia sudah
terpisah majelisnya. Taib, terpisah. Maka ini tidak dibolehkan dalam syariat. Taib. Nah, bisa saja dalam satu transaksi dia terkena ribaul fadl dan juga terkena dengan ribaun nasi'ah. Dalam satu transaksi. Bagaimana bentuknya? Dia memberikan emas dia 20 gram tadi, kemudian ditukar dengan 18 gram, yang 18 gramnya diambil besok. Jadi terkena ribaul fadl dan terkena riba nasi'ah. Fadlnya apa? Dia berikan 20 gram, dia dapat 18 gram. Sudah tidak semisal. Yang kedua apa? Dia terimanya tidak langsung, dia terimanya besok. Ya, sudah lepas dari majelis. Maka terkena riba nasi'ah. Ya, ini secara umum saja, secara garis besar saja para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, agar kita berhati-hati. Karena riba ini bukan masalah yang sepele. Riba itu bukan hanya sekadar pinjam uang 100 juta dan kembali 130 juta. Ya, itu dari bentuk jenis riba, tetapi bukan hanya itu saja riba. Lebih kuat lagi contohnya, saya sebutkan. Orang mau jual beli kurma. Nah tentunya kurma ajwa dengan kurma sukari itu harganya beda kan? Beda. Nah saya punya kurma ajwa 5 kilo. Oh ya akhi, kurma ajwa dengan kurma sukari itu berbeda. Iya. Nah berarti kalau kurma ajwa ditukar dengan kurma sukarinya harus 15 kilo. Akhirnya ditukarlah antara kurma sukari diberikan 15 kilo kepada pemilik kurma ajwa, dan orang yang memiliki kurma ajwa diberikan kepadanya 5 kilo. 5 kilo dengan 15 kilo. Ya, maka apa hukumnya ini? Riba. Riba apa jatuhnya? Ribaul fadl. Karena di situ disyaratkan harus mithlun bimithlin. Bisa difahami para hadirin? Tidak dibolehkan. Maka bagaimana solusinya? Dia jual dulu kurma ajwanya dengan harga dolar ataukah rupiah, kemudian dari harga itu baru dia beli kurma sukari. Itu cara melepaskan dari riba. Atau misalnya begini. Ada riba, ada kurma. Ya, misalnya saya punya kurma 30 butir. Ya, kurma ajwa 30 butir. Kemudian ditukar dengan kurma ajwa yang lain juga 30 butir. Apakah ini riba ataukah tidak riba? 30 butir, 30 butir. Riba atau tidak riba? Maka ini riba. Loh, kok riba? Kan sama-sama 30 butir. Nah, kurma itu hitungannya itu bukan butir. Hitungannya itu adalah kilowatt. Karena kurma yang 30 butir ditukar dengan 30 butir belum tentu beratnya sama. Bisa saja kurma yang 30 butir beratnya 300 gram. Kurma yang satunya beratnya 350 gram. Berarti ada perbedaan berapa di sini? 50 gram yang berbeda. Subhanallah. Hati-hati. Jadi saya menyebutkan contoh ini pada hadirin dan hadirat. Sebenarnya untuk kita lebih semangat mempelajari bab-bab yang seperti ini. Ya, dan mungkin dengan cara bisa nonton video-video lagi. Ya, dari ustadz-ustadz kita yang memang mereka senior dan punya keahlian di dalam bab fikih muamalah, Ustadz Dr. Irwandi atau yang selain sebagainya. Ya, intinya saya cuma memberikan penyemangat saja. Ya, dan saya ya hanya memberikan contoh-contoh agar kita tersadar. Wah, ternyata riba itu cukup banyak jalannya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian para hadirin dan hadirat, kita sebutkan tadi contoh lagi. Uang itu kan salah satu jenis mata riba kan? Uang riba. Asnaf riba namanya. Nah, sementara garam itu juga asnaf riba. Garam. Baik. Nah, apakah boleh seseorang membeli garam dalam keadaan berhutang? Nah, ketika dia asnafnya itu berbeda, beda asnaf, beda kotak. Ini kalau kita kotakkan emas, perak, uang. Itu kalau kita petakan satu petak. Petak yang kedua, kurma, gandum, garam, dan syair, sejenis dari gandum. Baik. Nah, ketika antara gandum ditukar dengan kurma, hanya disyaratkan apa? Harus selesai dalam satu majelis. Kiloannya itu terserah. Kalau dia beda bentuk. Maksudnya kurma dengan tepung. Tidak mesti kurma ditukar dengan 1 kilogram kurma ditukar dengan 1 kilogram tepung. Tidak mesti.
Ya, silahkan Anda tukar kurma dengan tepung berbeda dari sisi timbangannya, tapi syaratnya harus selesai dalam satu majelis. Namun kalau seandainya kita membeli uang dengan membeli kurma pakai uang, maka itu tidak disyaratkan apa-apa. Boleh kita ambil dulu kurma misalnya 10 kilo, uangnya kita bayar nanti. Karena dia sudah beda kota. Kalau dia sudah beda kota, tidak disyaratkan harus takabut, tidak selesai dalam tidak disyaratkan satu majelis, dan juga tidak disyaratkan apa? Tidak disyaratkan dengan semisal. Nah begitu juga sekarang, uang dengan uang. Uang dolar dengan uang rupiah. Sama-sama asnaf riba. Kan tidak mungkin 100 atau 1.000 dolar Australia ditukar dengan 1.000 rupiah. Kan siapa yang mau? Maka ini tidak disyaratkan harus semisal. Tapi disyaratkan harus selesai dalam satu majelis. 1.000 dolar Australia berarti adalah 10 juta. Baik. Ya sudah, syaratnya apa? Harus selesai dalam satu majelis. Ini 10 jutanya saya. Ya saya kasih buat kamu. Di sini saya ambil 1.000 dolarnya. Baik. Maka ini hukumnya halal. Tapi kalau seandainya ini saya ambil 1.000 dolarnya, ya sudah, besok saya kasih buat kamu 10 jutanya. Maka ini riba. Riba apa namanya? Riba unasiyah. Karena disyaratkan di situ harus selesai dalam satu majelis. Kemudian terakhir saya tanya para hadirin yang ya tanya maksudnya untuk memahami saja kira-kira paham tidak yang saya sebutkan. Ada seseorang dia menukar 2 mobil dengan 4 mobil. Saya kasih dia 2 mobil, kemudian saya diberikan 4 mobil. Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak? Nah, boleh. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena mobil bukan barang asnaf riba yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka tidak ada masalah. Seseorang menukar 2 petak tanah ditukar dengan 5 petak tanah. Nggak ada masalah, silahkan. Karena tanah juga bukan jenis asnaf riba. Tapi pembahasan yang kita bahas tadi, ya batasannya itu hanya barang-barang yang dianggap riba dalam syariat, ya maka itu ada batasannya. Maka teman-teman yang jual emas, teman-teman yang jual kurma, teman-teman yang jual garam, ya begitu juga yang jual beli uang, hati-hati. Dalami ilmu ini karena banyak sekali unsur-unsur riba yang terkadang kita tidak sadari, kemudian terjatuh kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melarang para pedagang untuk pergi ke pasar, ya kalau dia belum menguasai fikih jual beli. Nah, wallahu taala alam. Ya bisawab, mungkin ini cuma sekedar muqaddimah ya supaya kita tujuannya lebih semangat seperti saya singgung tadi untuk mempelajari bab ini, karena ini adalah bab yang selalu kita akan berkutat dengannya. Mau kaya, mau miskin, mau tinggal di kota, mau tinggal di kampung, mau tinggal di Australia, mau tinggal di Indonesia, semua orang pasti akan melakukan namanya perdagangan. Mau perdagangan kecil atau perdagangan besar. Maka ini ilmu ini tidak boleh ada yang menjahilkan. Tidak boleh dia bodoh dengannya, karena itu sesuatu yang akan dia praktekkan, dia amalkan setiap harinya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wafik, barakallah Ustaz. Masya Allah. Kajiannya sangat bagus dan menarik sekali. Alhamdulillah. Ustaz, kita mulai ada pertanyaan. Nah, dari akhwat. Barakallahu fik. Jika saya meminjam uang sebesar 1.000 dolar ya, sebulan yang lalu, pada saat itu katakanlah kurs ke Indonesia mungkin 9.900 rupiah per dolar. Ketika saya bisa membayar kursnya itu sebesar 9.700. Pada saat ini saya harus menggunakan kurs yang mana, Ustaz, supaya tidak menzalimi hak saudara atau terjatuh dalam riba? Masya Allah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, hukum asalnya dia adalah membayar dolar. Dia pinjam dolar 1.000 dolar, maka yang dikembalikan adalah 1.000 dolar. Ini satu hal.
Hal yang kedua, bagaimana kalau seandainya dia ingin membayar dengan uang rupiah? Maka dia harus bertanya kurs hari dia membayar, bukan kurs hari dia meminjam. Saya ulangi kembali, ketika dia membayar dengan mata uang yang berbeda dengan uang yang dia pinjamkan, maka dia pastikan hari kurs dia bayar, bukan kurs ketika dia berhutang. Nah, ketika misalnya kursnya tapi sudah berkurang nih jadi 9.700, berarti dia cuma dapat 9.700.000. Iya, tapi ketika Anda menukar uang itu menjadi dolar, tetap $1.000 atau tidak? Tetap $1.000. Jadi tidak ada yang merugikan dan tidak ada yang terzolimi. Karena kalau dihitung ke kurs dolar, dia dapat $1.000 sebagaimana hutang yang kita berhutang dengannya. Jadi kursnya itu bukan kurs ketika kita meminjam, tapi kursnya adalah ketika kita membayar hutangnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang ingin bertanya langsung saya persilahkan, atau kalau enggak ada pertanyaan lagi Pak Zainal mungkin biasanya. Insyaallah. Ya Pak Zainal, mana nih Pak Zainal? Ada beliau ya? Waalaikumsalam. Gimana Pak Zainal, sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini apa namanya, kita kan di sini awalnya di Australia kan banyak sekali yang berkaitan dengan masalah riba ini. Kita dan semua pasti kita akan terlibat dengan riba ya. Iya. Salah satunya seperti kita mau beli mobil gitu ya. Mau beli mobil kita diwajibkan kita harus bayar prinsip atau prinsip asuransi gitu. Iya. Pada mereka. Sebab kalau kita nggak bayar asuransi maka kita nggak bisa membeli atau nggak bisa punya mobil. Iya. Terus kebetulan ada teman kita, setelah dia beli mobil, kemudian pasang asuransi, kemudian kecelakaan. Iya. Dan fungsinya asuransi ini adalah untuk mengganti untuk orang-orang yang kecelakaan tadi gitu. Itu apakah uang yang dari itu di hal itu nggak? Taib, Masya Allah. Pertama, asuransi para hadirin dan hadirat, ada asuransi yang sifatnya halal, ada asuransi yang sifatnya tidak halal. Taib. Kita fokus dulu dengan asuransi yang sifatnya halal. Dijelaskan oleh para ulama di Indonesia ya, saya nggak tahu kalau di Australia. Karena di Indonesia memang budaya sosialnya tentunya tetap lebih tinggi ya, kan dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Misalnya dalam sebuah perkampungan ada uang uang bulanan yang diserahkan ke kas kampung, misalnya 1 bulan 100.000, 100.000, 100.000, yang mana dari uang itu kalau ada yang meninggal untuk mengurusi jenazah. Ya, beli kain kafan, pengurusan kubur, dan lain sebagainya. Uang itu dimanfaatkan dari iuran 100.000 tadi. Maka ini namanya asuransi yang sifatnya ta'awuni. Saling tolong-menolong, maka itu hukumnya halal. Atau asuransi yang diberikan oleh pemerintah kepada para pekerjanya. Ya, itu juga adalah sesuatu yang halal. Namun, ada asuransi yang sifatnya tijari. Asuransi yang sifatnya perdagangan. Nah, diantaranya bentuknya adalah mobil. Jadi setiap bulan kita membayar asuransi atau sekaligus langsung kita bayar asuransi di depan, maka ketika terjadi kerusakan di mobil kita, yang mana asuransi yang kita bayar itu misalnya 10 juta rupiah, sementara kerusakan mobil kita 100 juta rupiah, maka di sini pihak asuransi tetap harus membayar. Tapi kalau seandainya terjadi kerusakan mobil yang sangat parah, maka dia tidak diperbaiki tapi diganti dengan mobil yang baru. Taib. Atau sebaliknya, dia telah memberikan asuransi 10 juta rupiah. Nah, sementara mobilnya nggak rusak-rusak sampai dia jual mobilnya. Maka di sini namanya adalah judi. Jadi asuransi itu namanya adalah judi. Jadi bisa untung seuntung-untungnya, bisa rugi serugi-ruginya. Ya, nah bisa saja pihak asuransi rugi. Dia baru bayar 10 juta, tetapi mobil yang dibayarkan sampai ratusan juta rupiah. Ya, atau asuransi dapat keuntungan, dia punya nasabah 1.000 orang. Tidak ada satupun dari nasabah yang 1.000 orang menyerahkan 10 juta tersebut yang terjadi kerusakan mobilnya, bahkan dia sudah menjual mobilnya sebelum asuransinya itu habis. Ya, maka keuntungan sebesar-besarnya kembali kepada pihak asuransi. Maka jelas ini namanya judi yang diharamkan dalam syariat. Dan seorang muslim dia tidak boleh bermain-main dengan hal yang seperti ini. Nah, bagaimana kalau seandainya kondisinya kita tidak bisa membeli mobil kecuali dengan cara asuransi? Ya, pertama, kalau memang tidak ada cara lain, tidak ada jalan yang lainnya, ya maka itu kembali kepada dosa kepada orang yang mensyaratkannya.
Karena kita butuh mobil, nggak mungkin kita tidak punya mobil. Tetapi yang kedua, para hadirin dan hadirat, ketika terjadi kerusakan dari mobil kita, maka ambillah uang sebatas yang kita jadikan sebagai asuransi. Jadi misalnya asuransinya 10 juta tadi, ternyata yang terjadi kerusakan ada 15 juta. Kita bayar, ya, kita ambil asuransi kita 10 juta tadi, yang sisanya kita bayar. Ya, untuk menghindar dari perjudian yang diharamkan di dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Barakallahu fiik. Tapi persoalannya bahwa ini asuransi ini sebagai satu syarat, jadi orang yang punya mobil harus membayar asuransi itu. Jadi siapapun yang dia mau beli mobil, kalau dia pengen punya mobil, apa namanya BPKB gitu ya, seperti surat mobil itu syaratnya kalau dia mau perpanjang harus membayar surat asuransi itu. Kita dipaksa, kalau kita nggak membayar kita nggak akan bisa gitu untuk transaksi itu. Taib. Nah, jadi seperti yang telah kita singgung tadi, kalau memang seandainya dia tidak punya cara dan jalan untuk membeli mobil kecuali memang harus diasuransikan, tidak ada cara, tidak ada jalan lain, walaupun kita beli mobil yang agak lebih mahal, tanpa asuransi tetap juga nggak ada, tetap itu syarat yang disyaratkan, maka mudah-mudahan itu menjadi uzur bagi kita dan darurat. Ya, karena tidak punya cara dan jalan lain. Dan nggak mungkin ya kita kemana-mana jalan kaki. Ya karena nggak punya mobil dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ini bagian dari darurat. Dan setahu saya di Arab Saudi juga sekarang setiap yang punya mobil itu harus diasuransikan. Ya apakah semua di Arab Saudi atau tidak, wallahu a'lam bishawab, tapi itu yang berjalan sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan masuk lagi nih. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita terlanjur kredit rumah? Bagaimana kalau mau dilunasi? Apakah dosa riba sebelum lunas bisa terampuni, Ustaz? Baik, Masya Allah. Ya, ini pertanyaan yang sebenarnya sudah kita singgung, ya, dan kita sudah membaca ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meninggalkan sisa-sisa riba. Nah, kalau seandainya kita tidak meninggalkannya dan kita tetap dengan riba tersebut, maka kita diumumkan perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun kalau seandainya dia bertobat dan dia meninggalkan riba tersebut, maka apa yang menjadi ra'sul mal itu halal baginya. Ya, intinya siapa yang mereka makan riba dan kemudian dia bertobat dari riba tersebut, maka yang berlalu telah berlalu. Yang berlalu telah berlalu. Allah ampuni dosanya selama dia jujur dengan taubatnya. Dan yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, apa solusi yang harus dia lakukan? Kalau memang seandainya dia punya kemampuan dan dia punya aset yang bisa dia jual, ya, untuk melunasi segera rumahnya tadi agar dia tidak terus-menerus dengan sistem riba, maka itulah hal yang baik. Tapi kalau seandainya dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya aset, ya, dan lain sebagainya untuk dia jual untuk menutupi hutangnya, ya mungkin tetap banyak beristighfar kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah dan menyesal, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha luas pengampunannya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Ustaz, bagaimana dengan orang yang sudah minjam uang dari bank untuk beli rumah, Ustaz? Terus sebelum meninggal rumah itu sudah lunas. Apakah dosa riba yang sebelumnya itu masih melekat atau sudah hilang karena sudah lunas dan belum mati gitu? Gimana, Ustaz? Masya Allah. Para hadirin dan hadirat, kita tadi sudah membaca hadis Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba. Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang mencatat riba, orang yang memprosesikan riba. Dan riba itu tidak akan terampuni dosanya, atau riba itu akan terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa riba tadi. Nah, bagaimana kalau seandainya dia meninggal? Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka punya keyakinan bahwasanya ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang neraka bagi para pelaku dosa besar, maka itu sifatnya adalah ancaman. Allah mengancam.
Nah, bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga, dan bisa saja Allah mengadab dari dosa yang dia lakukan. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain kesyirikan siapa yang Allah kehendaki. Dan dosa riba, ya, dia bukan dosa syirik dan dia di bawah dosa syirik. Nah, ketika dia di bawah dosa syirik, maka bisa saja Allah mengampuni dosanya dan bisa saja Allah Subhanahu wa taala ya mengadab dia dalam neraka. Ya, ketika dia tidak bertaubat dari riba itu sendiri. Tapi kita sebagai seorang muslim berharap ya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, Allah memaafkan dia, ya mungkin ketidaktahuannya, ya dia tidak kafir, dia tetap seorang muslim yang kita selalu mendoakan kebaikan kepadanya, diampuni dosa-dosanya. Taib, wallahu taala alam bisawab. Jadi mohon maaf, lunasnya hutang dia dengan riba tadi tidak menjadi berhentinya dosa dari riba yang dilakukan. Itu sudah tercatat di sisi Allah kalau dia tidak bertaubat. Nah, wallahu alam. Last question, Ustaz. Ya, masih ada ya waktu, Ustaz. Nah, silakan. Ustaz, di Australia itu ada sebagian bisa dibilanglah scholar atau imam gitu. Nah. Mereka membolehkan untuk jamaahnya mengambil atau berhutang kepada bank untuk membeli rumah. Ya. Karena kan alasannya itu berdalih bahwasannya mereka itu harus mempunyai rumah, karena kalau tidak punya rumah itu kan sesuatu yang primer istilahnya. Mereka berdalih dengan sesuatu yang primer. Walaupun kita bisa bayar rent, bayar nyewa itu, tapi kan nyewa itu ujungnya kita nggak mempunyai. Jadi mereka membolehkan daripada kamu bayar kepada orang lain, ya. Jadi kamu lebih boleh meminjam uang dari bank untuk membeli rumah kamu sendiri, dan tohnya itu kamu membayarkan sewaan istilah. Dan mereka ada yang membolehkan. Apakah memang itu dibolehkan dalam Islam, Ustaz? Masya Allah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. 6. Rumah adalah kebutuhan primer bagi seseorang. Namun, ketika rumah itu merupakan kebutuhan primer, bukan berarti menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka datang dari kota Mekah, bahkan datang dari kota yang lainnya, dan bersamaan dengan itu, ya, mereka tinggal di masjid dan mereka tidak punya rumah. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka untuk bersabar. Dan Nabi SAW tidak memberikan jalan keluar kepada mereka untuk meminjam uang dengan cara sistem riba. Ya, itu tidak terjalan, tidak berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita harus memahami hal yang sifatnya darurat itu bagaimana bentuknya. Ya, famaniturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Orang-orang yang mereka dalam keadaan darurat, ya, maka boleh bagi dia melakukan perkara yang haram, tidak berdosa baginya. Ya, nah kebutuhan seseorang hanya sekedar kebutuhan yang itu tidak mengancam nyawanya, tidak mengancam hartanya. Ya, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan yang namanya riba, tidak ada pengecualian pengharaman riba kecuali yang sifatnya darurat, tidak disebut dengan sifatnya kebutuhan primer. Ya, karena bisa saja ini akan membuka peluang. Semua orang akan menjadi primer. Oh, saya mobil terlalu primer buat saya. Karena saya ini supir Gojek, saya itu dan lain sebagainya. Maka ini akan membuka pintu-pintu dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepengetahuan yang saya ketahui, tidak ada dari kalangan para ulama ahlu sunnah yang fiqh ilmunya, yang takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam ilmunya, yang membolehkan cuman sekedar kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Wallahu alam bissawab.
Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu. Sepertinya itu pertanyaan terakhir. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada teman-teman semuanya. Tapi saya tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang kita emban itu membutuhkan apa? Tahu. Dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun, nggak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.